You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. I need you, baby. And if it's quite alright, I need you, baby, to warm the lonely nights. I love you, baby. Trust in me when I say, oh, pretty baby, don't let me down, I pray. Oh, pretty baby, now that I found you, stay and let me love. Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Nah ya, selamat pagi semuanya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan walafiat ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Nah, untuk berdoa pada pagi hari ini, Ibu mau dipimpin oleh Rizky ya. Rizky silahkan pimpin doanya. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Terima kasih kepada Rizky yang sudah mau memimpin doa pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, Ibu mau absen dulu ya. Yang pertama yaitu Fajri. Ada? Ya, hadir. Gimana Fajri kabarnya? Sehat kan? Ya, alhamdulillah. Ibu baik juga kabarnya. Maulidia Muslimah. Ada, ya. Nursari. Ada. Rini Puja Kusumayu. Ada. Apalagi ya? Auria Rizky. Ada kan? Ya, ada. Alhamdulillah ya, hari ini semuanya hadir. Semoga kita semua pada pagi hari ini kita dapat mengikuti pelajaran dengan baik ya. Amin ya Bro. Ya udah. Nah, sekarang Ibu mau nanya nih sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini. Kira-kira apa sih pelajaran yang hari ini kita pelajari apa? Ada yang tahu? Rizky tahu? Fajri? Siapa ya? Ayo yang mau? Siapa yang tahu pada materi hari ini? Nanti Ibu kasih nilai ya. Oh siapa? Oh ya Rini apa Rini? Iya benar, klasifikasi makhluk hidup. Nah, Ibu mau nanya nih, klasifikasi makhluk hidup yang kalian ketahui itu seperti apa sih maksudnya? Ada yang tahu? Ada yang tahu ya? Oh iya, silakan. Siapa yang mau menjelaskan sedikit mengenai klasifikasi makhluk hidup yang simple menurut anak-anak? Apa sih klasifikasi makhluk hidup itu? Ya, silakan Sari mau menjawab ya. Ya, oke. Persilahkan deh, sorry menurut Sari aja ya. Nah, benar. Ya, terima kasih ya Sari sudah menjawab apa itu sih klasifikasi makhluk hidup menurut Sari. Nah, oke. Sekarang kita mulai pembelajaran ya. Materi kita pada hari ini yang kita bahas itu adalah klasifikasi makhluk hidup anak-anak. Nah, menurut anak-anak nih gimana? Apa sih itu klasifikasi makhluk hidup? Nah, oke, Ibu jelaskan sedikit ya, yaitu klasifikasi makhluk hidup ini adalah suatu cara memilah dan juga mengelompokkan makhluk hidup menjadi golongan ataupun unit tertentu. Nah, golongan-golongan ini disusun secara runtun sesuai dengan tingkatan atau yang biasanya disebut hierarkinya, yaitu mulai dari yang lebih kecil tingkatannya hingga ke tingkatan yang lebih besar. Ilmunya ini tersebut mempelajari prinsip dan juga cara mengelompokkan makhluk hidup ke dalam golongannya, yaitu disebut taksonomi ataupun sistematik. Nah, itulah seputar penjelasan singkat mengenai klasifikasi
makhluk hidup ini anak. Nah selanjutnya itu ada ini menurut anak-anak apa sih makhluk hidup yang ada di bumi ini perlu kita kelompokkan. Kenapa makhluk hidup itu perlu dikelompokkan? Ada yang mau menjawab atau menyimpulkan? Sedikit nih hal simpel kenapa sih makhluk hidup yang ada di bumi ini perlu adanya dikelompokkan. Ada siapa yang mau? Sari ya silakan Sari. Ya benar. Oke, terima kasih ya Sari sudah mau menyimpulkan sedikit mengenai mengapa makhluk hidup yang ada di bumi ini perlu dikelompokkan. Nah, Ibu jelaskan sedikit ya mengapa itu nanti ada Ibu kirimkan di grup ya anak-anak klasifikasi mengenai makhluk hidup. Di sini Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai beberapa tujuannya dilakukannya klasifikasi makhluk hidup tadi, yaitu dikelompokkannya makhluk hidup tadi. Yaitu yang pertama yaitu mempermudah proses pembelajaran makhluk hidup. Yang kedua yaitu membedakannya makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya, mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya itu ada memberi nama. Nah jadi kalau satu makhluk hidup itu dikelompokkan, jadi kita tuh satu sama lain saling mengetahui. Habis itu adanya kekerabatan ataupun silaturahmi antara satu dengan yang lain, dan juga mengenal lebih dekat antara satu dengan yang lain. Karena anak-anak menurut Ibu nih adanya pengelompokan di bumi ini mengenai makhluk hidup itu sangat penting, karena kita hidup di bumi ini gak bisa sendirian. Kita pasti ketergantungan dengan orang lain, saling membantu, saling menolong. Apapun halnya yang kita bisa menolong, kita bantu. Saat orang lain perlu, kita bantu. Saat kita perlu, orang lain juga pasti membantu. Itulah apa namanya yang tidak bisa manusia kita di dunia ini ketergantungan dengan orang lain satu sama lain, itu sudah pasti. Ya kan kayak ibu, pasti ibu nih kadang mungkin kalau misalnya sorangan terus apa-apa, misalnya kegiatan itu tuh harus dilakukan oleh laki-laki, masa ibu kan bisa pasti minta bantuan orang yang lebih mampu dan lebih sanggup untuk melakukannya. Itu kan sudah terjadi yang namanya pengelompokan tersebut. Selanjutnya itu ada sistem klasifikasi makhluk hidup. Nah, sistem klasifikasi makhluk hidup ini terdiri dari 5 kingdom yang sering digunakan. Cara pengelompokannya itu dikemukakan oleh Robert Whittaker pada tahun 1969. Robert Whittaker ini membagi makhluk hidup itu menjadi 5 kelompok besar, yaitu Monera, Protista, jamur, tumbuhan, dan juga hewan. Nah, 5 itu yang perlu anak-anak ingat ya. Apa tadi Ibu mau Lydia mengulangi kingdom klasifikasi makhluk hidup itu tadi terdiri ada berapa Lydia? Ya 5. Apa-apa itu Lydia? Yang pertama ya Monera, Protista, ya benar, jamur, yang terakhir, nah iya benar, terima kasih ya Lydia sudah. Nah itu perlu anak-anak ingat ya, sistem klasifikasi makhluk hidup itu ada terdiri dari 5 kingdom yang dikemukakan oleh Robert Whittaker pada tahun 1669. Nah itu nanti kalian harus ingat dan catat ya di buku kalian. Itu nanti ada Ibu keluarkan di ulangan ya. Oke Fajri, jangan sampai nggak dicatat ya 5 kingdom klasifikasi makhluk hidup ini. Nah, klasifikasi makhluk hidup yang terdiri 5 kingdom ini yaitu yang pertama Monera ini. Nah, Monera ini yaitu adalah organisme yang inti. Misalnya itu masih belum memiliki membran inti atau disebut juga organisme prokariotik. Nah, itulah sedikit penjelasan mengenai Monera. Nah, sedangkan Protista ini makhluk hidup yang hanya bersel satu atau bersel banyak dan juga telah memiliki membran inti sel, membran inti atau yang biasanya disebut selnya bersifat eukariotik. Nah, sedangkan jamur ini adalah suatu makhluk hidup yang memperoleh makanan dengan cara menguraikan bahan organiknya tersebut
pada makhluk hidup yang sudah mati. Sedangkan pada tumbuhan makhluk yang hidup yang bersel ini banyak yang mampu berfotosintesis. Sedangkan yang terakhir yaitu ada hewan. Hewan ini merupakan kelompok makhluk hidup yang hidupnya dengan cara memakan ataupun memakan makhluk hidup yang lain. Selanjutnya itu ada kingdom Animalia hewan. Nah, ada yang tahu nggak sih kingdom Animalia hewan ini apa? Terbagi berapa? Ada yang terkenal. Oke, selanjutnya itu ada kingdom Animalia. Di sini ada yang tahu nggak kingdom Animalia apa? Ya, benar hewan. Ya, benar, terdiri dari invertebrata dan juga vertebrata. Nah, perlu anak-anak ketahui invertebrata ini adalah jenis hewan yang tidak mempunyai tulang belakang ataupun tulang punggung. Nah, sedangkan vertebrata ini kelompok hewan yang memiliki tulang belakang atau tulang punggung, yaitu sebaliknya dari invertebrata. Nah, vertebrata ini kebalikan dari invertebrata tersebut. Nah, hewan invertebrata ini terdiri dari Porifera, Coelenterata, dan juga Arthropoda. Nah, Porifera ini hewan yang memiliki pori-pori dengan bentuk tubuh seperti spons, yaitu seperti warna tubuhnya juga bermacam-macam, seperti merah, kuning, hijau. Contohnya yaitu seperti Spongilla, Eospongia, Phoreum, dan juga Scyphana. Itu adalah contoh dari hewan porifera. Sedangkan Coelenterata ini merupakan hewan yang berongga, memiliki tentakel untuk menangkap mangsa pada permukaan tentakel, yaitu terdapat sel yang beracun yang menyengat. Nah, contohnya hewan Coelenterata ini yaitu seperti ubur-ubur, bunga, karang, lobelia, hydra, dan juga anemona. Itu adalah contoh dari hewan Coelenterata. Sedangkan Arthropoda itu merupakan pada bagian tubuhnya itu bisa dibagi menjadi 3 tubuh anak-anak, yaitu seperti kepala, dada, dan juga perut. Nah, contoh dari hewan Arthropoda ini yaitu serangga atau insekta, krustasea seperti kepiting, laba-laba, Arachoinidea seperti yaitu contohnya kalajengking dan juga lipan. Nah, Meropoda ini seperti kelabang. Nah, hewan invertebrata ini itu apa-apa tadi? Simpelnya ada apa? Ya, benar, Sari, Porifera, Coelenterata, Arthropoda. Nah, ingat ya anak-anak, hewan contoh dari invertebrata tadi ada 3, yaitu Porifera, Coelenterata, Arthropoda. Apalagi ini Spermas atau yang biasanya disebut cacing, dan juga moluska. Nah, Spermas ini merupakan hewan yang bertubuh lunak, tidak bercabang, yaitu Spermas ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu Platymeltes, Nematelmintes, dan juga Annelida. Nah, selanjutnya itu ada moluska. Moluska ini memiliki tubuh yang lunak, banyak lendir, dan juga terbungkus oleh mantel. Nah, itu ya anak-anak, ingat ya yang ibu sebutkan tadi. Kalau vertebrata tadi ada terdiri dari Porifera, kalau invertebrata tadi terdiri dari apa tadi? Mohon maaf ya, tadi ibu salah sebut. Kalau hewan invertebrata tadi terdiri dari apa? Porifera, ya benar, Coelenterata, dan juga Arthropoda. Nah, apalagi Spermas atau yang biasa disebut cacing, moluska. Ya, ingat ya dari ciri hewan dari invertebrata tadi ya anak-anak. Kan sudah ibu sebutkan kan hewan, contoh hewan apa-apa saja yang terdiri dari invertebrata tadi. Ada Porifera, Coelenterata, Arthropoda, Spermas atau yang disebut cacing, dan juga moluska. Kalau invertebrata anak-anak bisa cari ya nanti ibu. Nah, itu sebagai PR bahan kita untuk minggu depan. Jadi anak-anak cari ciri hewan dari vertebrata. Nah, tadi kan sudah ibu sebutkan ada 5 dari invertebrata. Nah,
dari vertebrata-nya ini anak-anak ibu jadikan buat PR di rumah ya. Nah, minggu depan dikumpul ya. Nah, anak-anak tadi kan ibu sudah menjelaskan mengenai apa-apa saja hewan dari invertebrata tersebut. Nah, sekarang dari vertebratanya berhubung kalau kita tinggal sedikit lagi dan ibu kasih PR saja, anak-anak cari ya, Fajri, Rizky, ingat catat di bukunya. Ibu tugaskan PR buat minggu depan besok dikumpul hewan apa saja yang termasuk dalam vertebrata tersebut ya. Apapun itu pokoknya yang termasuk di dalam vertebrata tersebut ya anak-anak. Nah, ada sebelum ibu tutup nih pembelajaran pada pagi hari ini, apakah ada dari kalian yang mau menyimpulkan pembelajaran dari materi kita pada hari ini? Ada nggak? Ada. Oke, nanti kalau ada yang salah satu dari anak-anak yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini, bisa kasih poin di nilai ya. Siapa yang mau nih? Oke, siapa? Oh, Rini. Oke, Rini. Apa Rini kesimpulannya? Klasifikasi. Ya, benar, pengelompokan. Ya, mengenai organisasi. Ya, benar. Ya, bagus deh. Sudah Rini bisa menyimpulkan pelajaran pada hari ini. Siapa lagi nih? Satu lagi Benita. Cuma satu aja lagi nih. Mau kasih poin. Siapa? Ayo, laki-lakinya siapa yang mau? Oke, Rizky. Apa Rizky? Iya, untuk mempermudah. Part in the way that I Perabatan stand. iya ya. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. Mengenai There are no pembelajaran kita pada words hari left to itu speak. But if you feel materi like I klasifikasi feel, makhluk hidup. Nah, please let me klasifikasi makhluk know hidup itu that adalah it's real. suatu You're cara just too good memilah to dan be juga true. mengelompokkan Can't makhluk take my hidup eyes menjadi off of you. golongan ataupun unit tertentu. I Nah, tujuan need dilakukannya you, hal tersebut itu baby. klasifikasi And makhluk if hidup it's ini quite yaitu untuk alright, mempermudah I suatu need proses you, mempelajari makhluk baby. hidup. Nah, To mengetahui all the hubungan lonely kekerabatan, nights, membedakan I love you, makhluk hidup yang satu baby. dengan yang lainnya, dan juga Trust in me menyederhanakan objek when studi dan juga I memberi nama. say. Nah, alhamdulillah sudah selesai pembelajaran kita pada hari ini. Itu saja yang dapat ibu sampaikan ataupun ibu simpulkan. Ibu mohon maaf jika ada terdapat kesalahan dalam penjelasan ataupun anak-anak belum paham. Nanti bisa tanyakan ke ibu saat jam luang ataupun jam istirahat ya anak-anak. Iya, oke, ibu mohon maaf lah. Salah hilang mohon maaf. Bila kita berhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah anak-anak. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold